Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Menjadi kaya di hadapan Tuhan. Secangkir harapan, ngopi bareng gembala. Di dalam dunia ini, Tuhan melihat ternyata bukan orang kaya, bukan orang miskin. Yang Tuhan lihat adalah bahwa kita harus menjadi orang yang bijak. Suatu hari, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Padahal buat kita orang kaya itu hebat, punya semua. Tetapi tidak demikian di mata Tuhan Yesus. Dia menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang hasil tanahnya berkembang begitu rupa. Begitu banyak, dan dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, ada padamu banyak harta, nikmati." Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Apa yang Tuhan maksud dengan perumpamaan ini? Seringkali dengan pencapaian-pencapaian yang kita raih dalam hidup ini, kita sudah bisa menabung banyak, kita lupa apa tujuan Tuhan memberkati hidup kita. Kita mungkin seperti orang kaya yang bodoh ini berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun, beristirahatlah, nikmatilah." Tujuan Tuhan memberkati adalah supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Karena itu Tuhan menegur, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi, orang kaya di dunia ini belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Tetapi dia akan menjadi kaya di hadapan Tuhan apabila dia mau membagikan apa yang dia punya kepada sesamanya yang membutuhkan. Jadi di sini Tuhan Yesus menyampaikan pesan bahwa kalau kita diberkati Tuhan, ingat itu bukan untuk diri kita. Bahkan di dalam doa yang diajarkan dia berkata, "Berkatilah aku pada hari ini makanan yang secukupnya." Kalau Tuhan memberkati kita lebih, maka kelebihan itu bisa kita bagikan kepada sesama kita. Saya bersyukur ada banyak saudara saya, saudara-saudara keluarga besar Sabda Hayat, yang tidak hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, bahkan di tengah-tengah pandemi yang tidak menentu ini, yang secara ekonomi orang bingung, mereka mau menyisihkan berkat untuk saudaranya yang lain. Dan saya yakin percaya Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku. Mereka akan menikmati kelimpahan dari kasih Tuhan. Orang-orang yang seperti ini dikatakan kaya di hadapan Tuhan. Karena itu buat kita yang masih hanya menyimpan untuk diri sendiri, mari kita belajar supaya kita menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayo, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi. Tuhan tidak melihat, oh saya cuma kasih 1 kilo telur,
Tuhan tidak melihat saya hanya bisa kasih gula 5 kilo. Yang penting hati yang tulus untuk berbagi kepada sesama. Itu yang Tuhan catat. Mau kaya? Alangkah baiknya kita kaya di dunia dan kaya di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Bukan untuk kami nikmati sendiri, tetapi supaya kami menjadi berkat. Kami tidak mau hanya menjadi kaya di dunia ini, tetapi kami mau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Karena itu ingatkan kepada kami, gerakkan hati kami, kepada siapa Tuhan mau kami menjadi berkat, kepada siapa Tuhan mau kami membagi apa yang kami miliki. Bekerjalah ya Tuhan di dalam hidup kami, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Kau memberkati saudara-saudaraku yang sudah menjadi berkat buat saudara mereka. Kami percaya apa yang mereka lakukan dicatat oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.